Oke, kita lanjutkan lagi untuk pemrosesan sebuah bahan bonsai anting putri ya. Ini kita jelaskan ya. Ini sebenarnya video kelanjutan yang kemarin ya teman-teman, yang sudah kita upload cara pembuatan gerak dasar dari tunggul, bahan bonsai anting putri dari tunggul, terus dua mata tunas, terus apalagi ya sampai ke top mahkota. Untuk terusan cabang itu buatnya gimana sudah kita jelaskan kemarin ya. Nah ini sampelnya ya teman-teman. Jadi ketika kita pecah ya, kita potong seperti ini, kita potong dua kan. Ini kan pecah dua nih, pecah dua kan. Nah pilih salah satu sebagai untuk terusan lagi atau yang akan dibesarkan paling agak sedikit besar. Salah satunya boleh di sini, boleh di sini. Cuman kita lihat juga dari pohonnya ya teman-teman. Nah, karena untuk pohon ini enaknya kita buat di depan. Jadi yang kita besarkan yang di depan ini. Jadi yang ini sudah kita stop, yang di depan ini kita besarkan lagi sebagai taju atau lidah paling ujung. Jadi seperti itu ya. Karena untuk pohon ini itu arahnya kan ke sebelah kiri ya kalau dari kamera, makanya untuk dari sebelah sini juga jangan terlalu besar semua ya. Jadi nanti cukup di sini saja. Ini sudah cukup segini ya. Yang kita panjangkan yang di sini ya teman-teman. Tuh kelihatan ya. Untuk background ini juga sudah tersedia lengkap ya. Nah PR kita ini cuman tinggal ke arah top, tinggal kita besarkan ya, tinggal kita besarkan. Nanti setelah kurang lebih ya nambah lah kurang lebih sekitar sekelingking lagi, itu baru kita press lagi supaya dia nutup, sudah mulai menutup, minimal separuh lah. Nanti akan kita press lagi sebagai ke mahkota, dan nanti di sini ada mahkota ya, di sini juga nanti ada semi mahkota. Nah untuk pengisi semi mahkota nanti bisa kita pakai yang ini atau kita carikan di yang lain juga boleh ya teman-teman. Nah kemungkinan besar juga karena untuk ruas ya, untuk ruas ini nanti ke depannya kalau memang masih terlalu panjang kita akan potong di sini ya teman-teman. Tuh. Jadi nanti lebih enak dia ngelihatnya. Kelihatan jelas ya. Jadi dari akar, batang, keterusan itu dia tidak terhalang. Ini ada cabang besar ya. Cabang besar, cabang besar. Ini juga arahnya kan ke depan awal mulanya. Jadi kita belokkan ke samping. Jadi bertahap ya, untuk membelokkan seperti ini dia bertahap ya teman-teman. Jadi banyak sekali pemotongan karena untuk karakter tuanya dia sudah terbentuk ya. Untuk jenisnya ini anting putri berbatang putih ya kalau yang untuk yang ini ya. Ini juga sama ya teman-teman. Ini punyanya Om Putu Sony nih. Ini juga berbatang 3 awal mulanya ya. Jadi untuk pohon ini awal mulanya berbatang 3. Ini videonya ada ya teman-teman, nanti saya taruh di deskripsi ya. Sama juga ya teman-teman, nanti yang mau kita besarkan yang mana. Karena ini konsepnya agak sedikit saya buat panjang, tetap dia nanti arahnya ke sebelah. Kalau dari sebelah kiri, gih Mbak. Ini sebelah apa ya? Kanan dari kamera ya. Nanti di sini sebagai pengisi saja, jangan terlalu besar. Yang kita besarkan yang mana Mas? Yang ini ya teman-teman, yang kita besarkan. Nanti arahnya ke sini. Dan ini sebagian nanti agak sedikit semi-seminya, semi mahkotanya lah ya. Jadi seperti itu. Kita akan coba seleksi juga ya, karena ini untuk di bagian background juga teman-teman bisa lihat itu kita rasa sudah cukup ya. Terus di bagian yang di sini juga kita nanti akan pendekkan lagi supaya ruasnya lebih pendek. Kita pakai tunas yang di bawahnya ya. Sebentar ya, kita ambilkan dulu. Ini kalau mau kita jelasin mungkin 3 jam belum selesai-selesai ya, karena per pohon itu berbeda-beda ya teman-teman. Kebutuhannya, kasusnya itu berbeda-beda. Ini kita potong di sini dulu ya. Ini kita potong dulu, kita rapikan ya. Nah, sekalian kita akan rapikan dulu nih di bagian di bawah ini ya teman-teman. Ini kalau pakai tangan satu nih susah ya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Tuh, kita pendekkan lagi ya teman-teman. Nah,
jadi seperti itu. Kita pakai yang kecil ini, ruasnya sudah pendek. Terus di bagian background juga sudah cukup ya. Di bagian background kita potong di sini dulu ya teman-teman. Oke. Terus untuk di bagian yang di sini juga saya rasa juga sudah cukup. Kita potong di sini dulu. Nah, aduh nggak kelihatan, sorry, ya ampun. Tuh, udah telat Ibu Negara. Katanya mau megangin tuh. Ini punyanya Om Putusoni. Jadi di tempat saya ini hampir 90% sudah punya orang semua ya. Jadi kita yang dipercaya untuk menjadi trainernya ya teman-teman. Tuh kelihatan jelas ya. Tuh. Jadi untuk konsep sementara seperti ini ya. Nanti ke depannya kalau memang pohon ini ada yang perlu kita nolkan ya kita nolkan ya teman-teman. Jadi sebuah proses itu dia tidak bisa menjadi acuan atau apa ya atau patokan ya. Kita lihat enak di pohon yang kita program ya teman-teman. Misalkan lagi ya. Nanti kedepannya setelah ini besar, terus kok kira-kira kita lihat enaknya itu pakai ruas yang di sini. Ya nanti akan kita nolkan lagi ya teman-teman. Jadi nanti kita pakai press yang di sini, kita yang kita pakai yang di sini. Jadi seperti itu ya. Sampai jadi nanti ke anak cabang dan ke perantingan itu proses itu memang masih terus berjalan ya. Ini kemarin di sini juga ada cabang besar sudah menonjol ke depan. Ini juga ada cabang besar. Itu banyak sekali pokoknya pengenolan yang kita lakukan. Jadi membuat bonsai ini semata-mata itu tidak oke kita loskan, kita potong, terus sudah besar langsung kita potong. Belum tentu itu juga yang kita jadikan acuan ya. Ya memang rata-rata seperti itu. Cuman ada beberapa pohon yang misalkan ya seperti ini tadi ya, ini sudah menjadi yang kita loskan. Terus kok kedepannya ini yang enak kita pakai, jadi yang di sini yang kita pakai, jadi yang kita nolkan nanti di sini. Jadi seperti itu ya. Tuh, jadi seperti itu. Kita akan coba bersihkan dulu tunas-tunas yang tidak diperlukan ya. Ini yang kemarin kita proses ya. Tuh, ini punyanya Om Wayan Suwarta. Ini punyanya Mas ya Allah, siapa sih? Lupa saya aku. Namanya ada itu di belakang itu. Mohon maaf ya karena ini rata-rata sudah punya orang jadi bingung saya. Kalau nggak kita namain nanti bisa kelupaan ya. Ini kita bersihkan dulu ya teman-teman. Nah ini pasti nanti ada pertanyaan, Mas kapan waktu yang tepat untuk pemrosesan anak akar atau perpecahan ke anak akar. Kalau idealnya kalau ini teman-teman nanya sama saya ya. Untuk idealnya itu ketika dia sudah masuknya ke anak cabang ya, ke anak cabang dan seterusnya ya. Jangan sampai ke perantingan betul ya teman-teman. Takutnya nanti dia mati ranting ya kalau akarnya kita potong pas waktu itu. Terus untuk yang lain, contohnya misalkan ada beberapa kasus yang akarnya dia sudah dominan ya. Terus memang perlu kita potong supaya dia tidak lebih over, itu perlu kita potong. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk penampakan dari atas seperti ini ya teman-teman. Dia perpecahannya sudah dapat semua. Background juga sudah kita potong ya. PR yang masih agak sedikit. Iya, nggak terlalu lama sih. Paling ini setahun lagi sudah, walah, udah enak banget ya. Ini ke top ini aja. Cuman ke top. Ini nanti potong di sini ya. Potong di sini kita arahkan seperti ini. Walah, udah enak banget udah ya. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita potong dulu nih. Untuk ini ID-nya juga berbatang putih ya. Berbatang hitam juga kita ready ya teman-teman. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu karena ini udah agak sedikit berbelit-belit ngomongnya ya. Mohon maaf nih kalau kameranya agak sedikit gemeter-gemeter karena memang belum sarapan nih. Berangkat Pak, masuk YouTube dulu. Itu kakakku itu yang bantuin nyemprot biasanya kakak saya ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat.
Sekali lagi, apakah bonsai di Bonsai Anting Putri ini masih worth it dijadikan untuk investasi? Saya sangat yakin, karena saya bilang ini sudah dari 3 tahun yang lalu ya. Dari 3 tahun yang lalu saya mengatakan bahwa untuk 3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan itu dia masih worth it. Ya, buktinya ini ya teman-teman, sampai di tempat saya itu 90% sudah punya orang semua ya teman-teman. Aduh, ya mungkin ada itu yang di rumah ya, bukan yang di lahan ya. Kalau yang di lahan itu masih pure punya kita semua ya teman-teman. Apalagi yang di kebun. Oke, mungkin cukup seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.